Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan dalam menetapkan tanah terlantar atau tanah menganggur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 membutuhkan waktu 587 hari. Proses dari evaluasi sampai penetapan lahan tersebut menjadi tanah terlantar butuh waktu 587 hari, ujar Nusron saat memberikan keterangan dilansir dari Antara pada hari Kamis 31 Juli 2025. Apakah kebijakan pemerintah menindas rakyat kecil? Rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur 2 tahun disita negara, sedangkan sebagian rakyat menganggur bertahun-tahun. Kapan? 19 juta lapangan pekerjaan. Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas tentang rekening yang menganggur, dan kali ini kita akan Oh, membahas juga lagi-lagi rakyat lagi yang menjadi sasaran jika setelah 2 tahun menganggur tanah yang HGB dan HGU bisa disita. Apakah menurut Anda banyak korporasi besar pemilik ribuan hektar justru lolos dari penyitaan ini, dan apakah kebijakan ini benar-benar adil atau hanya seperti hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, Bung? ya, menarik memang Mas Anggi ya kalau kita perhatikan dengan kebijakan pemerintah yang selalu sih eh, menjadikan rakyat kecil sebagai objek ketidakadilan ya. Walaupun dibungkus dengan bahasa yang saya kira seolah-olah bagus ya. Misalnya kalau kita lihat kan terkait dengan penyitaan tanah ini yang kalau 2 tahun nganggur itu kemudian akan disita oleh negara. Landasannya kan teori yang mereka gunakan ya itu adalah pasal 33 ya. Di mana menurut mereka di dalam pasal 33 itu tanah dan juga sumber daya agraria itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu teorinya ya. Tapi prakteknya hari ini kalau kita saksikan itu jauh panggang dari api ya. Justru kalau kita perhatikan sumber daya alam, sumber daya agraria juga yang menikmati itu adalah para kapitalis ya dan oligarki. Dari sisi kepemilikan aja faktanya kalau kita lihat ya berdasarkan data yang kita dapatkan dari kompas.com itu disebutkan 68% tanah itu dikuasai ya oleh 1% pengusaha dan korporasi ya. Sehingga kalau kalau kita bicara terkait dengan regulasi ini ya yang akan menyita terhadap tanah yang nganggur ya. Walaupun di situ dibatasi ya katanya tanah yang akan disita itu adalah tanah yang hak guna usaha dan hak guna bangunan ya kan. Tapi dengan kebijakan atau regulasi pemerintah yang selama ini kalau kita perhatikan prakteknya justru menguntungkan oligarki dan merugikan rakyat ya kan. Jadi saya curiga bahwa kebijakan ini justru ya untuk menyita tanah HGU atau HGB yang dimiliki oleh rakyat. Kenapa? Karena kalau penyitaan terhadap tanah oligarki, saya kira eh, pengalaman selama ini itu nggak bisa itu kan. Karena ya oligarki itu kan kalau dalam sistem demokrasi ya dalam kondisi hari ini sebenarnya mereka yang berkuasa. Apalagi kalau kita lihat dalam proses penyitaan tanah itu kan dalam regulasinya itu tidak langsung gitu kan. Jadi ada mulai dari tahap identifikasi, konfirmasi mulai dari 180 hari, 90 hari, 45 hari. Nah, baru kalau tidak ada tindakan ya maka baru dinyatakan tanah telantar dan disita oleh negara. Nah, selama ini kalau kita lihat kalau berhadapan dengan oligarki ya
yang mereka memiliki uang gitu kan, maka ya saya kira proses itu nggak akan sampai pada penyitaan. Pasti di dalamnya itu ada, dalam bahasa yang selama ini kita dengar itu kan win-win solution ya kan. Jadi tanah mereka aman ya kan. Ya sementara ya dari aparat juga mendapatkan balas jasa. Bahasa kasarnya itu adalah korupsi atau suap ya kan. Nah, berbeda dengan rakyat. Rakyat itu kan dia tidak punya modal untuk itu gitu kan. Sehingga kalau kalau kita perhatikan selama ini ya, ketika terjadi sengketa kasus tanah misalnya, itu selalu yang dikorbankan atau yang dikalahkan itu rakyat ya kan. Baik ketika berhadapan dengan pemerintah ya sebagai pelindungnya, ataupun juga ketika berhadapan langsung dengan oligarki. Lagi-lagi yang dikorbankan itu rakyat. Jadi saya melihat ya bahwa regulasi ini ya walaupun tujuannya itu manis ya seperti yang disampaikan tadi di awal ya oleh Kementerian Pertanahan bahwa dalam rangka merealisasikan pasal 33 saya ragu itu kan itu hanya sekedar bahasa untuk menutupi ya kezoliman kejahatan yang dibalik itu sebenarnya ada kepentingan oligarki itu barangkali ya Mas Anggi ya. Tadi yang telah Anda paparkan, lantas siapa yang menjamin tanah-tanah tersebut tidak jatuh ke tangan korporasi atau elit tertentu, mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengalihan ke bank tanah belum diaudit secara terbuka, Bung? Nah, ini juga menarik gitu kan. Tadi kan menurut Mas Anggi ya, kalau kita lihat juga prosesnya itu kan nanti tanah yang kemudian dianggap terlantar itu kan akan ditampung oleh bank tanah itu kan. Oleh bank tanah kemudian akan rencananya itu kan didistribusikan ya. Salah satunya ke ormas itu kan. Yang dimunculkan itu ormas gitu kan. Enggak ada di sana itu dimunculkan oligarki atau pengusaha. Tapi kalau kita lihat di balik penetapan bank tanah. Jadi kalau kalau kita lihat kan bank tanah itu kan muncul pada saat ya pemerintah melakukan regulasi ya apa istilahnya itu pembaharuan regulasi dengan yang dikenal dengan Undang-Undang Ciptaker ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu di situ ada aturan terkait dengan bank tanah itu kan. Nah, kita tahu kan Undang-Undang Ciptaker itu Cipta Kerja itu juga bahasanya bagus, Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ternyata isinya sebenarnya Undang-Undang Cipta Investasi. Kenapa? Karena hampir semua regulasi yang ada di dalamnya itu menguntungkan para oligarki, para investor, termasuk di dalamnya itu terkait dengan bank tanah, di mana di situ dikatakan bahwa kalau eh, sebuah proyek, apalagi dengan dibungkus ya, proyek strategis nasional ya, ya seperti VIK misalnya, yang dianggap itu proyek strategis nasional, maka dengan mudahnya pemerintah akan mengambil tanah milik rakyat ya itu untuk diserahkan kepada oligarki ya. Jadi selama ini kalau kita lihat ketika terjadi kasus sengketa tanah ya antara rakyat ya dengan oligarki itu kan maka selalu yang dimenangkan itu adalah oligarki apalagi kalau di situ diberikan stempel ya untuk proyek strategis nasional. Maka dengan mudah saya kira rakyat itu dikorbankan untuk kepentingan oligarki. Nah, jadi kembali saya khawatir ya bahwa regulasi ya yang akan mengambil alih ya tanah yang nganggur 2 tahun itu jangan-jangan itu kan di balik itu ada kepentingan oligarki juga untuk memuluskan kepentingan mereka. Maka untuk menutupi di balik itu maka diangkatlah tadi ya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 atau sebagian tanah hasil yang disita itu akan diberikan kepada ormas Islam. Tujuannya apa? Tadi untuk membungkam ormas Islam agar diam ya sehingga
sebagian besar mungkin sebenarnya diberikan kepada oligarki itu kan. Itu saya lihat ya. Apakah rakyat kecil yang punya kebun atau lahan kecil yang sebetulnya belum sempat digarap justru terancam kehilangan haknya, padahal pemerintah sering bahkan dalam janji politiknya gitu ya, Bu, menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, padahal ya tadi belum belum juga menyediakan lapangan pekerjaan itu. Bukankah ini justru menambah beban rakyat, bukan menyelesaikannya gitu, Bu? Nah, itu saya lihat juga ya. Ini ironis kan. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh negara ya itu bukan langsung menyita tanah nganggur itu ya, apalagi milik rakyat itu kemudian disita oleh negara. Yang harus dilakukan itu kan harusnya tadi kan kalau 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 kita lihat ya dari sisi prosesnya itu kan hanya sekedar konfirmasi aja 180 hari ya. Kalau tidak ada konfirmasi diberikan surat peringatan yang kedua 90 hari, diberikan peringatan berikutnya 45 hari kemudian disita. Nah, harusnya kan dilihat kan, ya. Saya nggak tahu apakah proses proses peringatan itu juga termasuk di dalamnya itu menanyakan kenapa kok tanah itu nganggur. Kalau kita lihat faktanya di masyarakat, ya, ketika tanah itu nganggur itu kan sebagian besar mungkin mereka tidak punya modal, tidak punya dana untuk memanfaatkan tanah tersebut. Misalnya itu kan dalam konteks tanah pertanian atau tanah ya untuk dieksploitasi misalnya bisa jadi karena kesulitan modal ya ya sehingga mereka belum bisa melaksanakan atau menggunakan tanah tersebut. Begitu juga bisa jadi misalnya tanah HGB atau HGB tadi mau dibangun tapi modal tidak ada itu kan sehingga sementara telantar itu kan nunggu modal. Nah, harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan menyita itu kan justru memberikan modal kepada mereka itu kan baik dalam bentuk pinjaman lunak gitu kan bahkan subsidi lah itu kan yang diberikan kepada rakyat agar rakyat yang memiliki HGU HGB tersebut bisa kemudian menggunakan tanah tersebut mengoptimalkannya bukan disita oleh negara ini kan eh, filosofi yang menurut saya zolim itu kan karena saya yakin mayoritas rakyat, terutama rakyat kecil, itu ketika mereka tidak memanfaatkan tanah tersebut, itu problemnya itu bukan sengaja ingin menganggurkan tanah, tapi biasanya itu terkait dengan kesulitan dana untuk mengelola tanah tersebut atau juga untuk membangun tanah tersebut, gitu kan. Nah, harusnya ini dibantu oleh pemerintah, bukan disita, itu kan. Nah, ini saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau ini yang terjadi adalah penyitaan tadi betul kata Mas Anggi itu kan, ini akan semakin menambah itu kan masalah baru, pengangguran baru itu kan. Sementara tanah yang ada ya yang sudah dikuasai oleh oligarki aman, oligarki akan bertambah ya prosentase kepemilikan tanahnya sehingga ketimpangan kepemilikan tanah saya kira akan semakin akut ya kan. Seperti yang saya awal katakan tadi kan 68% tanah itu sudah dikuasai oleh oligarki. 1% pengusaha dan korporasi. Nah, sisanya dikuasai oleh rakyat. Nah, dengan ada aturan ini saya semakin miris. Kemungkinan besar ya oligarki akan semakin mudah menguasai tanah rakyat. Apalagi tadi dibalut dengan alasan ini proyek strategis nasional. Seperti yang terjadi dalam kasus PIK tadi kan, sebenarnya nggak ada strategisnya, hanya ada kepentingan oligarki, ya dengan mudahnya mereka mengambil tanah atau garapan milik rakyat. Itu saya kira ya. Bahkan pada edisi sebelumnya di Khilafah News juga pernah mengangkat isu 60 keluarga, hanya dengan 60 keluarga rakyat tanah setengahnya di Indonesia ini sudah dikuasai gitu ya Bung Arim. Dan kalau episode kita sebelumnya berdiskusi begitu cepatnya rekening nganggur juga bisa diblokir walaupun dianulir gitu ya Bung Arim. Dan sekarang tanah yang nganggur juga begitu juga cepatnya prosesnya.
Lalu bagaimana nasib rakyat yang masih menganggur menunggu realisasi janji 19 juta lapangan kerja ini, Bung? Ya, itulah saya kira ya. Saya jadi teringat dengan eh janji politik itu kan dengan istilahnya itu peribahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat ya kan. Jadi ketika di masyarakat sudah paham sebenarnya itu kan bahwa janji-janji politik itu hanya sekedar upaya untuk membohongi masyarakat. Sehingga ada pertanyaan kan gini, apa bedanya pilkada dengan pilkab itu kan? Nah, itu atau pilpres atau yang lainnya ya pil-pil seperti itu dengan pilkab itu kan. Bahasa masyarakat kan sudah tahu kan kalau pilkab ya kalau lupa jadi itu kan. Kalau pilkada atau pilpres kalau jadi lupa. Artinya apa? Janji-janji politik itu ya dengan mudahnya dilupakan ya. Kenapa? Karena esensinya mereka bukan mengabdi kepada kepentingan rakyat, tapi dalam konteks sistem demokrasi ya penguasa ya sehingga sering disebut dengan juga dengan penguasa hak itu kan penguasa sekaligus pengusaha yang ada di belakangnya maka setiap kebijakan yang mereka keluarkan itu pasti ya mengabdi kepada kepentingan oligarki. Rakyat itu nomor sekian. Bahkan dalam bahasa saya tadi ya, rakyat itu hanya dibutuhkan 5 tahun sekali pada saat pemilu. Setelah itu mereka dengan mudah dikorbankan untuk kepentingan para oligarki. Inilah pil pahit yang harus kita terima. Ketika sistem kehidupan kita diatur dengan sistem demokrasi yang nyata-nyata memang ya sistem demokrasi itu di belakangnya yang berkuasa itu adalah oligarki. Rakyat hanya dijadikan korban untuk kepentingan politik mereka. Itu barangkali ya, Mas Anggi. Baik, jasa kalau Bung Ari untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini semakin mencerahkan bahwa mereka tidak bedanya dengan tadi yang Anda sebutkan pil-pil yang ada saat ini. Semoga kita semakin tersadar gitu ya Bung Arim karena lagi-lagi sistem yang ada saat ini tidak berperi keadilan dan berperi kemanusiaan sesuai yang ada di amandemen Undang-Undang Dasar. Jasa kalau sekali lagi Bung Arim untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Agi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.